teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di channel YouTube Traveling with Mangge. Di video kali ini saya akan melanjutkan perjalanan saya ya. Ini sebenarnya rangkaian perjalanan menggunakan kereta api rute terbaru ya. Yang mana di sebelum video ini saya menggunakan kereta api Papandayan dari Garut menuju Jakarta dan juga Jakarta menuju Garut. Nah, setelah itu saya melanjutkan perjalanan lagi dari Bandung menggunakan kereta api dengan rute yang baru juga menuju Pangandaran. Nah, setelah puas-puas saya mengeksplor kota Pangandaran. Setelah itu saya akan melanjutkan perjalanan ke Nepal Van Java ya, atau di Magelang. Nah, di sini saya juga menggunakan kereta api dengan rute yang terbaru, yaitu kereta api Malabar dari Jakarta menuju ke Malang. Dikarenakan kereta api ini akan mampir di stasiun Kutoarjo, akhirnya saya memilih kereta api Malabar dengan rute stasiun Banjar menuju ke stasiun Kutoarjo dengan menggunakan gerbong kelas ekonomi premium. Nah, seperti apa perjalanan saya? Ikutin channel YouTube ini, nonton sampai habis, dan semoga video ini akan menjadi rekomendasi buat perjalanan kalian semuanya. Oke teman-teman, dikarenakan kereta api Malabar ini akan diberangkatkan pukul 13.20 menit, itu artinya 10 menit lagi kita akan berangkat. Nah, saya langsung masuk aja ya ke peron sambil menunggu kereta apinya. Oke teman-teman, saya langsung masuk aja ya, dikarenakan keretanya sudah tiba. Izin ya Pak ya? Ya. Malabar tujuannya Kutoarjo. Ya. Dan cetak ulang kan? Oh. Berapa? Cetak dulu sebelah sini. Oh, nggak bisa. Itu tujuannya Kiara Condong ya? Iya. Ekonomi 15. Belum tersedia. Oh, ini keluar dulu aja coba. Nah, balik lagi tuh. Ekonomi 1 ya? Oh, Ada. Kiara Condong, ibunya di depan dekat musola. Oke, nggak bisa masuk? Di Oh, Boleh Pak. Malabar nanti di jalur 2 di premium 3. Oke, Ibunya makasih. di belakang dekat musola. ya makasih. Oke teman-teman, saya langsung masuk aja ya. Nah, ini suasana di stasiun Banjar. Jadi teman-teman kalau mau ke Pangandaran, saya rekomendasikan turun di sini. Kalau mau naik kereta api, mumpung sudah ada kan rutenya dari Gambir menuju Banjar itu PP. Oke teman-teman, 13.20 menit ya, kereta api Malabar tiba. Nah, dia di peron 2 ya. Kereta api Malabar ini termasuk rangkaian terbaru. Sorry, bukan, jalur terbaru ya. Rute dari Bandung menuju Malang. Hujan ya. Saya coba masuk saja ke dalam. Saya sudah berada di atas kereta api Malabar ya. Jadi kalau untuk ekonomi premium itu ya kursinya kurang lebih sama ya seperti ini. Mohon maaf ya, tadi kebetulan lagi hujan, jadi agak buru-buru nih kita jalannya. Sekarang
udah lewat 5 menit. Kereta apinya harusnya diberangkatkan pukul 13:20, tapi sekarang jam 13:30. Kereta api Malabar ini belum diberangkatkan. Nah, mengenai rute saya juga belum tahu ya, dia akan berhenti di mana aja. Jelas total perjalanan kalau dari stasiun Banjar menuju ke stasiun Kutoarjo ini menempuh waktu kurang lebih 2 jam lewat 20 menit, seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu semboyan aja untuk kereta api ini diberangkatkan. Perjalanan dari stasiun Banjar ditemani dengan hujan yang lumayan deras. Akan tetapi ketika saya berada di dalam kereta ini, entah kenapa saya merasakan satu kenyamanan. Ketika dalam solo trip, saya menikmati pemandangan dan juga perjalanan yang sangat indah ini. Nah teman-teman, kemungkinan perjalanan saya dari stasiun Banjar menuju ke stasiun Kutoarjo ini memakan waktu kurang lebih hanya 3 jam saja ya. Dan harapan saya semoga nantinya tiba di stasiun Kutoarjo tidak hujan, dikarenakan saya akan harus melanjutkan perjalanan saya dari Kutoarjo menuju Nepal Van Java. Oke teman-teman, jam 13:50 ya, kita tiba di stasiun Cipari. Ini stasiun kecil ya. Ini juga stasiun pertama yang diberhentikan dari stasiun yang saya naik, stasiun Banjar. Nggak tahu di sini mungkin turunin penumpang atau nunggu silangan Argo Wilis, sang penguasa jalur selatan. Biasanya sih di sini ini tempat ini ya, tempat apa sih? Silangan kereta. Karena di sana itu jalurnya cuma satu. Kemungkinan kita di sini akan silang ya dengan kereta api Argo Wilis yang dari Surabaya menuju Bandung. Soalnya sana lampunya hijau. Ya, silang. Detik-detik kedatangan sang penguasa jalur selatan, Argo Wilis. Sesaat lagi perjalanan Anda akan tiba di stasiun Sidarja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sidarja, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlupa di dalam rangkaian kereta api. Kami ulangi kembali, sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlupa. Oke teman-teman, jam 14:05 kita tiba di stasiun Sidarja. Setelah tadi itu kita mampir dulu di salah satu stasiun kecil ya, untuk silangan dengan sang penguasa jalur selatan Argo Wilis. Nah kemungkinan di Sidarja ini saya belum tahu ya berapa lama kita akan berhenti, karena nanti ada naik dan turun penumpang. Ya paling 2 atau 3 menit aja kita berhenti di sini. Oke teman-teman, pukul 14:16 kita tiba di stasiun Gandrumangun. Nah di sini nggak tahu ada silangan apa enggak ya, dan kemungkinan kita akan berhenti di sini hanya beberapa menit. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke stasiun Maus, Kroya, dan juga stasiun Kutoarjo.
Jadi informasinya di sini kita kurang lebih akan melewati 4 stasiun lagi menuju tempat tujuan saya ke stasiun Kutoarjo. Karena dari Kutoarjo saya akan melanjutkan perjalanan lagi lewat darat menuju ke Magelang, Nepal Van Java. Setelah tiba di stasiun Gandromangun, cuaca lumayan cerah ya. Alhamdulillah doa saya dikabulkan. Dikarenakan nanti perjalanan saya itu bukan hanya ngestak di stasiun Kutoarjo atau di kota Kutoarjo. Akan tetapi perjalanan saya masih panjang karena saya harus mengejar sunset di Nepal Van Java. Nah, informasi buat teman-teman ya, kereta api yang saya gunakan ini adalah kereta api Malabar. Ini adalah rute terbaru dari kota Bandung menuju Malang PP dengan durasi perjalanan kurang lebih 10 jam ya, dari kota Bandung menuju kota Malang. Nah, sepanjang perjalanan jalur selatan ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat keren. Dikarenakan cuaca tadi hujan, akhirnya saya tidak mendapatkan spot yang bagus. Tapi setelah melewati stasiun Widramangun ya, saya mendapat spot-spot angel video yang terkeren yang saya suguhkan hanya buat penonton tercinta saya. Oke teman-teman, jam 15.57 saya tiba di stasiun Kutoarjo. Nah perjalanan dari stasiun Banjar tadi itu kurang lebih 2 jam 30 menit ya. Nah ini sambil menunggu semboyan dulu. Setelah itu saya mau keluar dari stasiun karena saya harus mengejar bis lagi ya menuju ke Magelang, Nepal Van Java. Nah ini kita lihat semboyan ini, semboyan 45. Dari sini Kutoarjo dia mungkin lanjut mampir di stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Gubeng, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Nah informasinya kereta api ini, kereta api Malabar ini, ketika dia balik dari stasiun Malang itu dia berubah nama menjadi kereta api Harina. Oke ya, ini trip ketiga saya kereta api rute terbaru yang relasi Gambir Garut, Gambir Papandayan, dan juga Malabar dari Bandung menuju ke Malang. Oke, saya sudah berada di stasiun Kutoarjo. Nah ini etape kedua ya, perjalanan kedua saya dari Banjar menggunakan kereta api Malabar, turun di stasiun Kutoarjo karena tujuan saya ini akan solo trip menuju ke Nepal Van Java, Magelang. Nah dari stasiun Kutoarjo ini saya mau ke depan terus mencari mobil ya, Transjateng yang akan menuju ke Magelang. Nah teman-teman, dari stasiun Kutoarjo ini kita langsung jalan aja ke depan ya. Ini kurang lebih 5 menit menuju ke halte Transjateng. Nah dari situ saya akan menumpangi Transjateng menuju ke Magelang. Nah nanti kita lihat rutenya ya, sambil nanya-nanya dulu jam berapa bus Transjateng ini berangkat. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kalian naik kereta, setelah turun dari stasiun Kutoarjo, jalan dikit ke depan ya. Ini di perempatan apa pertigaan? Perempatan kayaknya. Nah
di depan sana itu ada terminal Kutoarjo. Di sana ada halte Transjateng. Nah, nantinya saya akan menumpangi bis Transjateng di sana dengan tujuan ke Magelang. Cuman nggak tahu jam segini masih ada atau enggak ya. Saya coba ke sana aja langsung. Tabe, orang kampung mau lewat. Tidur di sini terminal. Coba tanya-tanya dulu di sana. Dari sini ke Magelang itu jaraknya 1,5 jam. Tapi kayaknya ada deh jam segini. Karena kemarin waktu di Jogja jam 6 sore masih ada. Tanya dulu ke bapaknya. Pak, mau nanya-nanya kalau bis Transjateng yang ke Magelang masih ada, Pak? Masih. Sampai jam berapa ya? Jam 5 terakhir. Oh iya, makasih ya, Pak. Iya. Nah, ternyata masih ada ya. Jadi itu seberang sana masuk ke stasiun Kutoarjo. Nah, di sini terminal Kutoarjonya. Dan di sebelah ini bis Transjatengnya. Jadi kita tunggu aja. Sekarang jam 4:10 ya. Kalau saya naik jam 4 berarti nyampe di Magelang itu jam 5 atau setengah 6. Pas banget ya kalau ada sunset. Oke teman-teman, ini bis Trans Jogjanya ya. Saya langsung naik. Ya. Pak, ini ke Magelang ya? Iya, ada. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di bis Transjateng ya, menuju ke Magelang. Nah, informasinya perjalanan ini kurang lebih 1 jam 30 menit. Lumayan lama sih, tapi kita nikmatin aja perjalanan. Perjalanan dari halte Transjateng Kutoarjo menuju halte Transjateng Sekar Panjang ini kurang lebih dilalui 1 jam 30 menit ya. Sepanjang perjalanan saya melewati beberapa desa. Dan informasi buat teman-teman, kalau dari Jakarta kalian mau coba trip perjalanan saya ini, mohon dinonton sampai habis. Dikarenakan setelah saya dari stasiun Kutoarjo itu, saya menggunakan bus Transjateng ini dengan biaya hanya Rp4.000 loh, untuk menuju terminal Sekar Panjang, Nepal Van Java. Oke teman-teman, akhirnya saya tiba juga ya di halte Sekar Panjang. Nah, dari sini mungkin saya masih mau cari, tanya-tanya dulu ya ke Nepal Van Java-nya itu harus kemana dulu. Oke teman-teman, ini saya sekarang sudah naik ojek ya. Jadi dari sini, dari stasiun, dari apa tadi itu, halte busway, kita menuju ke Kaliangkrik. Kaliangkrik itu kurang lebih 8 kilo dari sini. Dan biaya ojek itu untuk sekarang ya kurang lebih 70.000, 60.000 lah sana. Selamat menikmati pemandangan. Setelah tiba di terminal Sekar Panjang, akhirnya saya melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Nepal Van Java. Nah, dari terminal Sekar Panjang ini sebenarnya sih ada angkot ya teman-teman, akan tetapi itu agak susah. Lebih banyak angkot kita dapati kalau kita dari Magelang. Dan itu pun biayanya kurang lebih nggak jauh berbeda ya dengan kita menyewa ojek dari halte Sekar Panjang. Nah, untuk biaya ojek ini saya dikenakan biaya hanya 50.000 aja, dengan durasi perjalanan 1 jam dari Sekar Panjang menuju Nepal Van Java. Sepanjang perjalanan emang sih saya diguyur hujan, dan benar-benar saya itu berharap tadinya akan bertemu ya atau melihat langsung sunset dari Nepal Van Java.
Akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga besok perjuangan saya terbayarkan dengan perjalanan yang lumayan, ya menurut saya ini melelahkan ya. Karena dari bawah itu saya sudah kena hujan sampai di atas Nepal Van Java. Oke teman-teman, tepat pukul 18.30 menit ya, kita udah diguyur hujan sepanjang perjalanan dari bawah sampai ke atas Nepal Van Java. Akhirnya saya tiba juga di Nepal Van Java ya. Wah, dan kemungkinan ini saya mau cari penginapan atau saya turun lagi, soalnya ini udah kedinginan banget teman-teman, udah nggak bisa lagi ya. Nah ini ke atas itu penginapan, terus yang ke sana paling bagus view-nya sih kita lihat dari bawah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mohon supportnya agar supaya channel ini lebih berkembang. Luar biasa ya perjalanan kemari. Jumpa lagi di channel YouTube saya yang berikutnya, Nepal Van Java, Traveling with Mangge.